Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita. Kita yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan, dan sama saudara-saudari kita yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan segera. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SWD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020. Saudara dan saudariku seiman, terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti permenungan harian Embun Sabda ini. Terima kasih untuk like-nya, terima kasih sudah men-sharekan permenungan-permenungan ini, serta terima kasih untuk komentar-komentarnya yang membangun. Saudara dan saudariku seiman, semoga permenungan Sabda Tuhan Embun Sabda ini membantu kita dalam pertumbuhan iman kita dan pengenalan yang lebih baik akan Sabda Allah. Saudara dan saudariku seiman, hari ini 13 Oktober 2020, saya ajak kita untuk merenungkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bahwa iman yang bekerja oleh kasih adalah yang terpenting. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil kita akan mendengar cerita tentang kepura-puraan yang bermuara pada kebohongan daripada orang-orang Farisi. Dan Yesus mengkritik soal kepura-puraan mereka ini. Mereka mempermasalahkan hal yang kecil, hal yang bukan esensial, bukan yang penting. Mereka mempertahankan tanpa melihat apa sih sebenarnya yang terpenting itu. Saudara dan saudariku, berbicara soal kebohongan yang dimulai dengan kepura-puraan sering kita jumpai dalam hidup kita. Dan bahkan kita sering berbuat hal yang demikian. Berpura-pura, kemudian berbohong, hanya karena mau sesuatu yang lebih baik demi ego kita masing-masing. Dalam Injil, Yesus mengkritik kepura-puraan orang-orang Farisi yang menyalahkan dia karena dia tidak mencuci tangan sebelum makan. Yesus mengkritik ini sebagai bukan yang esensial, itu hanya bungkusnya, bukan isinya. Yang penting buat Yesus adalah soal isi hati, soal apa yang ada dalam hati, terdalam, apa yang menjadi terpenting buat jiwa kita. Dan untuk Yesus saat itu, yang penting adalah bagaimana dia duduk bersama dengan orang-orang berdosa. Dalam hal ini, orang-orang Farisi sendiri, orang Farisi yang mengundang dia. Dia mau mengatakan itulah perbuatan kasih, itulah cinta kasih. Hadir bersama mereka yang membutuhkan, hadir buat orang-orang yang tersingkirkan. Dan Yesus tunjukkan itu, juga mau mengatakan bahwa Allah itu selalu berpihak pada mereka yang demikian, pada mereka yang tersingkirkan. Allah menunjukkan kemurahan hatinya, Allah menunjukkan kemaharahimannya dengan kehadiran Yesus di tengah orang-orang yang dicap orang-orang berdosa. Saudara dan saudariku seiman, seperti saya katakan di awal, dalam bacaan pertama, Rasul Paulus kepada umatnya di Galatia, dia menggarisbawahi apa itu beriman, beriman melalui perbuatan cinta kasih, beriman oleh kasih. Saudara dan saudari, itulah yang Yesus tunjukkan. Itulah contoh yang mau dia berikan kepada kita. Kalau kita beriman pada dia, maka yang menjadi penting, terpenting bahkan dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman adalah bagaimana kita mengamalkan kasih itu. Bagaimana kita menunjukkan kasih Allah kepada mereka yang membutuhkan,
kepada mereka yang tersingkirkan, kepada mereka yang mau merasakan kehadiran Allah yang sesungguhnya. Dan itu harus terjadi lewat diri kita. Saudara dan saudari, memang bukan pekerjaan yang mudah. Bukan pekerjaan yang gampang untuk menunjukkan kasih Allah di tengah besarnya ego kita sebagai manusia. Di tengah sikap kepura-puraan, kebohongan, kemunafikan yang ada. Dan untuk itu butuh perjuangan yang besar. Perjuangan mengalahkan ego kita, mengalahkan kepura-puraan yang sering kita tunjukkan. Dan untuk lebih tulus menunjukkan kasih Allah lewat perbuatan kasih kepada mereka yang membutuhkannya. Saudara dan saudariku seiman, apa yang Yesus minta pada kita hari ini hendaknya terus kita perjuangkan. Hendaknya kita tunjukkan dalam hidup kita setiap hari. Kita tunjukkan sikap iman kita melalui perbuatan cinta kasih. That's all. Itulah semua yang Yesus minta. Tidak banyak, bukan? Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita terus diberi kekuatan, agar mampu untuk melakukan hal itu. Agar kita sungguh menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas segala rahmat karunia yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala cinta yang sudah kami alami daripada-Mu sendiri. Cinta-Mu itulah yang membuat kami semakin teguh dalam iman kami kepadamu. Bantulah kami ya Allah, agar kami boleh menunjukkan iman kami kepadamu itu lewat mengikuti putra-Mu. Mengikuti putra-Mu dengan setia, dengan sungguh, dengan melaksanakan cinta kasih dalam hidup kami setiap hari. Bantulah kami ya Allah, tuntunlah kami terus dengan roh-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan, Tuhan serta-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita kasih, kita sayangi. Segala usaha kita untuk selalu menunjukkan iman kita pada Allah dengan pekerjaan cinta kasih, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.